Yesus datang membawa damai sejahtera. Yohanes 14 ayat yang ke-27, Yohanes 14 ayat yang ke-27, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahteraku ku berikan kepadamu, dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Damai sejahtera kalau dalam bahasa Ibrani itu disebut dengan shalom, ya. Kalau bahasa Yunaninya eirene. Ini adalah satu kata yang luar biasa. Satu kata yang diucapkan oleh Tuhan Yesus pada saat murid-murid ketika Tuhan Yesus disalib dan bangkit. Dan ketika murid-murid ada di satu ruangan di loteng Yerusalem, dan Tuhan datang ke sana dan mereka takut, dan Tuhan katakan, damai sejahtera ku berikan kepadamu, eirene humen, damai sejahtera ku berikan kepadamu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita melihat ayat ini, maka kita mencoba untuk boleh sama-sama melihat situasi dan kondisi pada saat Yesus ada kurang lebih 2000 tahun yang lalu. Bagaimana kondisi daripada bangsa Israel dalam kondisi dijajah oleh orang-orang Romawi, ya. Dan penjajahan daripada Romawi itu adalah penjajahan yang luar biasa bengisnya. Dan kita juga harus ingat bahwa pada masa 400 tahun sebelum Yesus lahir, antara perjanjian lama dan perjanjian baru, antara Maleaki sampai Matius, 400 tahun Tuhan tidak berbicara kepada umatnya. Dan di satu waktu di tahun itu Romawi mulai menjajah daripada bangsa Israel, orang-orang Yahudi. Dan orang-orang Romawi sungguh-sungguh melakukan banyak hal yang menjijikkan, banyak hal yang mengerikan, ya. Bahkan pada masa 400 tahun itu ada kaisar yang memerintahkan untuk menyembelih babi di dalam bait Allah. Sementara babi itu bagi orang-orang Yahudi yang masih menganut Taurat itu adalah sesuatu yang menajiskan, yang membuat orang-orang Yahudi begitu marah karena dilecehkan seperti itu. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, artinya apa? Artinya bahwa kondisi saat itu adalah kondisi yang sedang tidak baik-baik saja. Dalam sebuah buku dituliskan bahwa orang laki-laki yang hidup pada zaman daripada Tuhan Yesus lahir, itu rata-rata usia manusia, usia orang laki-laki yang ada di Israel itu sampai usia 50-60 tahun, ya. Jadi 50 itu sudah dianggap tua, dan 50 tahun itu banyak mereka yang sudah wafat, sudah mati, atau 60 tahun. Jadi betul-betul mereka dalam kondisi yang sangat berat, kondisi yang sangat sulit. Nah, ini yang harus kita sadari bersama-sama, mengapa Yesus datang. Dan kita harus tahu bahwa damai sejahtera dalam bahasa Ibrani itu adalah shalom. Itu tidak hanya saat menunjuk kepada satu hal, tetapi ada banyak hal. Jadi kalau boleh saya katakan, Yesus itu adalah satu jawaban untuk semua permasalahan, ya. Yesus adalah satu jawaban untuk semua permasalahan. Nah, ini yang harus kita sama-sama kita pegang. Mengapa ketika Yesus lahir dan Yesus berada, firman itu menjadi manusia, maka di sana dikatakan damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika 3,5 tahun Yesus berada di tengah-tengah manusia, Yesus melakukan banyak hal yang luar biasa. Ada banyak hal-hal yang sulit, hal-hal yang sukar, hal-hal yang tidak bisa dilakukan oleh manusia, semuanya dilakukan oleh Yesus. Sehingga menjadi satu hal yang memprihatinkan ketika ada sebagian orang yang masih mempertentangkan tentang keilahian daripada Yesus, ya. Sebuah
sebuah kisah tanpa adanya pembuktian secara sejarah, maka itu adalah dongeng. Tetapi apa yang dilakukan oleh Yesus itu dibuktikan dengan sejarah. Ada faktanya, ada sejarahnya. Ya. Dan itu betul-betul menunjuk bahwa apa yang dilakukan oleh Yesus itu benar-benar terjadi. Seperti yang disampaikan oleh sejarawan Romawi Yosefus dan sejarawan Romawi yang lainnya yang menyebut bahwa pada masa itu ada seorang Yahudi yang sangat luar biasa dan dia hidup di provinsi Yudea selama 3,5 tahun. Nah, ini membuktikan bahwa apa yang dilakukan oleh Yesus 3,5 tahun itu benar-benar iya dan amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mengapa Yesus perlu menampilkan dirinya bahwa 3,5 tahun itu dia adalah manusia yang bisa didekati oleh manusia, tetapi di sisi yang lain ada kuasa yang dinyatakan oleh Tuhan. Jadi maksudnya Tuhan hadir menjadi manusia itu supaya manusia bisa bersentuhan dengan Tuhan, bisa melihat dengan Tuhan seperti apa Tuhan itu. Dan dalam 3,5 tahun itu juga Tuhan menunjukkan keilahiannya, kuasanya yang luar biasa. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebenarnya Tuhan mau menanamkan dalam kehidupan daripada manusia pada waktu itu dan pada hari ini, bahwa apa yang dilakukan oleh Yesus 2000 tahun yang lalu selama 3,5 tahun, oleh karena Yesus naik ke surga, maka kuasanya itu tetap ada. Kuasanya itu tetap kita miliki. Dan yang menjadi pengait antara kuasa Tuhan itu untuk bekerja dalam kehidupan orang percaya itu adalah iman, ya. Jadi iman itu adalah pengait yang menghadirkan kuasa Tuhan untuk terjadi dalam kehidupan manusia. Ketika Rasul Paulus, karena ketika kita berbicara mengenai rasul-rasul, Rasul Paulus, Yesus sudah naik ke surga. Dan pada waktu itu Rasul Paulus dibawa ke Romawi. Ya. Dan ketika itu ada badai yang besar yang menghantam kapal mereka. Dan kepala daripada kapten kapalnya itu bilang untuk membunuh semua tawanan yang ada. Rasul Paulus bilang, "Enggak usah, enggak perlu." Ya. Karena semua orang yang ada di dalam kapal ini dia semuanya akan selamat. Jadi enggak usah mencelakai mereka. Akhirnya benar ketika kapal itu dihantam oleh ombak dan badai, semuanya selamat. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Rasul Paulus sedang berbicara, sedang menyatakan kuasanya, sedang melakukan segala sesuatu seperti yang dilakukan oleh Yesus. Jadi intinya ketika Rasul Paulus percaya, maka kuasa yang ada di dalam Yesus itu akan hadir di dalam kehidupan daripada Rasul Paulus. Nah, ini yang dikatakan sebagai damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Jadi setiap kehidupan orang percaya ketika dia mempunyai iman kepada Tuhan, dia sebenarnya sedang mempunyai kuasa yang besar yang daripada Tuhan. Karena ketika seseorang itu dia bisa mengaku dengan mulutnya, dengan lidahnya bahwa Yesus itu adalah Tuhan, itu bukan karena dia, tetapi oleh karena Roh Kudus yang Tuhan berikan di dalam kehidupan mereka. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bekerja atau tidaknya kuasa Tuhan dalam kehidupan kita itu sangat tergantung kepada iman kita. Ya. Semakin besar kita memiliki iman kepada Tuhan, semakin besar kita meyakini akan kuasanya Tuhan, maka seperti itu pula lah yang akan terjadi di dalam kehidupan kita. Ya. Dengan kata lain, ketika kita percaya, ya percaya saja sudah. Tidak usah tidak usah ada ragu-ragu atau masih berargumen sini dan sana begitu istilahnya. Tapi ketika kita percaya, ya percaya saja bahwa Tuhan mampu melakukannya.
Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, di sisi yang lain, di dalam kehidupan daripada orang-orang percaya pada zaman now, pada zaman sekarang ya, istilahnya zaman now, bagaimana mereka mencoba menjadikan iman percaya kepada Tuhan itu transaksional. Dengan kata lain, Tuhan berikan saya dulu berkat, Tuhan berikan dulu saya pertolongan, Tuhan berikan dulu saya mujizat, Tuhan berikan dulu saya pertolongan, baru saya percaya. Ini sesuatu hal yang salah. Dalam Matius 6:33 dikatakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Usahakanlah agar Kristus memerintah atas hidupmu, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Jadi artinya, ketika kerajaan Allah itu kita dapat dengan kebenarannya, maka barulah kita akan menerima yang namanya pertolongan, yang namanya berkat, yang namanya damai sejahtera yang daripada Tuhan. Selama kita belum mendapatkan kerajaan Allah dan kebenarannya, maka kita tidak akan mendapatkan kuasa Tuhan itu terjadi di dalam kehidupan kita. Ya, ini perlu Bapak Ibu Saudara garis bawahi. Jadi jangan berdoa, Tuhan, jika Tuhan memberkati aku, jika Tuhan menolong aku mau lebih setia, aku mau lebih sungguh-sungguh. Enggak, salah itu. Jadi Bapak Ibu Saudara harus sungguh-sungguh dulu, harus setia kepada Tuhan lebih dahulu, harus beriman kepada Tuhan lebih dahulu, baru kuasanya Tuhan itu terjadi, dilimpahkan atas kehidupan kita. Ini sebuah hal yang benar-benar harus kita pahami dalam kehidupan kita, ya. Karena akhir-akhir ini seringkali saya mendengar, ya baguslah, bagus memang, ya, sepintas, tetapi maaf, itu bukan hal yang rohani. Saya mau setia kalau Tuhan sudah menolong saya mau sungguh-sungguh kalau Tuhan sudah memberkati. Ya. Istilahnya kalau Tuhan tidak memberkati, Tuhan tidak menolong, saya tidak sungguh-sungguh, saya tidak setia. Iman kita tidak bisa dibangun seperti itu. Tetapi iman kita hanya bisa dibangun dengan mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Ketika kerajaan Allah dan kebenarannya itu sudah kita lakukan, barulah yang lainnya itu Tuhan tambahkan. Saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ini adalah prinsip Alkitabiah, bagaimana di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya bisa menerima damai sejahteranya, bisa menerima shalom yang daripada Tuhan terjadi di dalam hidup ini. Ya, Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan sudah menyediakan damai sejahtera itu. Dan damai sejahtera ku berikan kepadamu. Ku berikan, sudah disediakan dan ku berikan kepadamu. Artinya Yesus itu ada, tinggal kita mau percaya atau tidak. Ya, ketika kita mau percaya kepada Yesus, menjadikannya Dia Tuhan dan Juru Selamat, maka damai sejahtera daripada Tuhan itu pasti akan kita terima. Tetapi ketika kita menutup pintu untuk tidak membawa Yesus itu hadir dalam kehidupan kita, maka damai sejahteranya itu tidak akan kita dapatkan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ketika berbicara mengenai kekristenan, itu adalah berbicara mengenai masalah iman. Masalah iman itu adalah sesuatu hal yang tidak bisa dibuktikan secara ilmiah. Yang namanya iman itu melampaui pemikiran manusia, melampaui pemikiran ilmiah daripada manusia ketika berbicara mengenai iman. Seringkali yang lalu saya katakan bahwa dalam kekristenan sekarang ada yang namanya historis criticism, yaitu orang-orang Kristen yang mau mempercayai Alkitab kalau di sana ada sumber sejarahnya. Lalu kemudian ada kelompok yang lain yang namanya high criticism atau kritik tinggi. Mereka mau mempercayai firman Allah ketika firman Allah itu masuk akal. Firman Allah itu melebihi akal.
Iman itu melebihi akal, ya. Kita tidak melihat tapi kita percaya. Kita tidak melihat tetapi kita meyakini sesuatu yang terjadi dalam hidup ini terjadi dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Semakin kita berani mengimani sesuatu yang besar dalam hidup ini, maka itu juga yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Ya, jadi kita harus sungguh-sungguh sebagai orang percaya menjadikan Yesus itu sebagai Tuhan dan Allah kita. Maka ketika kita percaya, dasar percaya kita oleh karena Tuhan, dasar percaya kita adalah oleh karena Tuhan Yesus, maka kita akan sungguh-sungguh menikmati yang namanya damai sejahteranya Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, 2000 tahun yang lalu ketika Yesus ada di bumi ini, ada banyak tipikal orang yang mengikut Tuhan. Yang pertama adalah ahli-ahli Taurat. Dia hanya mau mencari celah di mana Yesus salah ngomong, disikat. Di mana Yesus berbicara tidak sesuai dengan keyakinan mereka, Yesus disikat. Lalu kemudian yang kedua adalah orang Farisi. Orang Farisi ini adalah dalam bahasa aslinya itu fares, eksklusif, ya. Jadi artinya mereka menganggap diri mereka itu lebih baik daripada yang lain. Sehingga ketika ada tradisi-tradisi yang dilanggar oleh Yesus dan dilanggar oleh murid-muridnya, maka Yesus akan disikat oleh orang-orang Farisi ini. Nah, lalu kemudian kelompok yang lain itu adalah orang-orang yang sungguh-sungguh merindukan Yesus sebagai Tuhan, sebagai damai sejahtera yang akan memenuhi dalam kehidupan mereka. Tidak banyak sebenarnya orang ini, kalau boleh saya katakan, karena dari Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, kalau boleh kita bilang jumlahnya tidak banyak, meskipun Lukas mengatakan apa yang diperbuat oleh Yesus pada masa 3,5 tahun dia berada, tidak ada satu lembar buku pun yang mampu menuliskan segala yang dilakukan oleh Yesus. Nah, di sana kita boleh melihat bagaimana orang-orang yang sungguh mau menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Allah hidup mereka. Satu contoh yang seringkali saya kutip adalah perempuan yang sakit pendarahan 12 tahun. Ya. Perempuan yang sakit pendarahan 12 tahun ini menarik. Dia tidak meminta Yesus tumpang tangan atas hidupnya. Dia tidak meminta Yesus berbicara sesuatu tentang hidupnya, tetapi justru dia yang berinisiatif, asal kujamah jubahnya saja aku menjadi sembuh. Perempuan ini adalah orang yang tidak mengenal Yesus. Dia hanya tahu Yesus dari ucapan banyak orang. Dan dia hanya mendengar Yesus dari banyak orang. Dan rupanya iman yang timbul dari pendengaran akan firman Kristus itu membuat iman perempuan yang sakit pendarahan 12 tahun ini menjadi besar. Ketika firman Allah itu yang selalu menjadi yang terutama, yang menjadi utama dalam hidup ini, maka itu yang akan membuat iman kita menjadi besar. Dan ketika iman perempuan ini menjadi besar, dia mulai mencari Yesus. Dan ketika dia mendapatkan Yesus dalam situasi yang sulit, kalau boleh saya katakan, karena dia berada di tengah-tengah orang banyak dan dia sedang berusaha untuk boleh mendapatkan jubahnya Yesus. Maka ketika dia tahu bahwa itu adalah jubahnya Yesus, dia pegang, asal kujamah jubahnya saja aku menjadi sembuh, dan perempuan ini menjadi sembuh. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, damai sejahtera sudah ditinggalkan oleh Tuhan. Damai sejahtera Tuhan akan berikan di dalam kehidupan kita ketika kita membuka hati untuk Tuhan. Ya, mari pada kesempatan pagi hari ini usaha dekat dengan Tuhan, usaha membangun iman lebih sungguh kepada Tuhan. Karena apa yang akan kita hadapi ke depan adalah hari-hari yang berat, masa-masa yang sulit, masa-masa yang sukar. Kalau kita tidak mempunyai iman yang kuat kepada Tuhan, tidak mempunyai iman yang kuat kepada Yesus, maka kita tidak akan tertahan. Teruslah beriman kepada Yesus karena Dia adalah Tuhan. Teruslah beriman kepada Yesus karena Dia adalah juru selamat. Teruslah beriman kepada Yesus, maka
damai sejahteranya akan kita terima dalam hidup ini. Kiranya kasih kemurahan yang daripada Tuhan menolong dan memampukan kita untuk kita boleh terus menjaga iman kita kepada Tuhan berkobar-kobar, iman kita kepada Tuhan kuat, tidak bukan masalah yang semakin besar, tetapi iman kita yang semakin besar dan masalah itu semakin kecil. Iman kita semakin kuat dan masalah persoalan kita semakin lemah, dan kita boleh menjadi pemenang lebih daripada pemenang. Immanuel, Tuhan Yesus memberkati, beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Mari kita sama-sama bangkit berdiri.